Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramawati dari program PK BAUD semester 1 mau mempresentasikan tentang zikir, sholat, dan doa. Di sini kita akan membahas tentang pengertian zikir, sholat, kemudian dan doa. Ada macam dan serta bentuk keutamaan zikir, pengertian sholat, hukum dan syarat serta rukun sholat, ada jenis-jenis sholat, dalil, dan juga kesimpulan. Yang pertama kita masuk di pengertian zikir. Zikir adalah tiang penopang yang sangat kuat atas jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Zikir berasal dari kata zakara, yazkuru atau zukr atau zikir yang memiliki arti perbuatan dengan lisan, menyebut, menuturkan, mengatakan dengan hati, mengingat atau menyebut. Selanjutnya secara istilah sendiri pengertian zikir tak terlalu jauh maknanya. Jadi ada beberapa macam pengertian istilah zikir. Ada juga zikir dengan sebutan bertasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang semuanya sudah dikaitkan di dalam surat di dalam Al-Qur'an. Di sini ada beberapa di antaranya adalah surat An-Nisa ayat 103, kemudian Al-Maidah ayat 4 serta Al-Hajj ayat 36 dan Al-Jumu'ah ayat 10. Macam serta bentuk keutamaan zikir. Yang pertama itu ada istighfar, kemudian ada tasbih. Kalau tasbih adalah salah satu kalimat thayyibah yang digunakan dalam zikir. Jadi kalau kita berzikir membaca kalimat tasbih mempunyai arti kita mengakui bahwa kita merupakan manusia yang tak luput dari dosa. Kemudian di sini ada keutamaan dan manfaat tasbih. Kalau bertasbih kita bisa sebanyak 33 kali, dan ketika kita selesai sholat kita bisa melakukan bertasbih dan memohon ampunan kepada Allah agar segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada tahmid. Kalau bacaan tahmid adalah alhamdulillah yang memiliki makna menyampaikan pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada keutamaan dan manfaat membaca tahmid. Yang pertama yaitu kunci meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada penutup ketika doa bagi orang yang beriman, menghapus dosa, menambah rezeki, dan juga meringankan segala masalah. Dan yang terakhir ada takbir. Takbir adalah kalimat dari salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah, yaitu Maha Besar, sifat yang tidak dimiliki oleh satupun makhluknya. Keutamaan dan manfaat membaca takbir ada memberikan kebaikan untuk hidup kita di dunia, membantu kita untuk menghapus dosa, mendapatkan ketenangan pikiran, kemudian memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah tahlil. Tahlil adalah salah satu kalimat yang ada di dalam kalimat syahadat. Kalimat tahlil sering digunakan untuk acara pengiriman doa orang-orang yang sudah wafat biasanya. Namun sebenarnya kalimat tahlil bukan hanya sekedar itu, banyak sekali kegunaan serta keutamaan dalam membaca kalimat tahlil. Keutamaan untuk membaca kalimat tahlil itu adalah terbebas dari api neraka, kemudian perbaiki iman kita kepada Allah, kunci untuk membuka 8 pintu surga dan mendatangkan keberuntungan. Selanjutnya keutamaan dan manfaat zikir. Dengan kita berzikir setiap hari, setiap saat, kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan juga tercukupi segala sesuatu yang kita inginkan, diridhoi semua yang kita kerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan predikat orang terbaik di hari kiamat, dan juga diberikan kebaikan berkali-kali lipat. Dan di sini kita balik lagi ke pengertian sholat. Sholat merupakan pengucapan bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab adalah as-sholah, as-sholawat. Kata sholat merupakan kata serapan dalam bahasa Arab yaitu as-sholah. Kata ini merupakan turunan dari kata yusolli sholawatan.
Jadi, secara istilah, sholat diartikan sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan gerakan salam. Kemudian gerakan takbir perlu didahului dengan niat dan memiliki persyaratan tertentu sebelum kita melaksanakan sholat. Abu Hanifah menambahkan makna sholat ini dengan memberikan ciri umum gerakannya, yaitu berdiri, ruku, dan sujud. Sholat termasuk dalam ibadah yang tujuan pelaksanakan hanya untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita. Dalam pelaksanaan sholat timbul suatu hubungan antara manusia sebagai makhluk ciptaan Allah dan Allah sebagai pencipta makhluk, yaitu manusia, dan hubungan ini disebutkan dalam Al-Quran pada surat Az-Zariyat ayat 56 disebutkan bahwa manusia dan jin diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Hukum dan syarat sholat. Hukum sholat secara umum terbagi menjadi dua, yaitu disebut sholat fardu dan juga menjadi dua, yaitu wajib dan sunnah. Sholat yang wajib dikerjakan disebut dengan sholat fardu, sedangkan yang sunnah disebut dengan sholat sunnah. Syarat-syarat sholat itu harus beragama Islam, balik, dan juga tentunya berwudu. Rukun sholat ada beberapa macam, yaitu ada berdiri bagi yang mampu. Jadi sholat itu tidak memberatkan umatnya. Kalau sakit dia bisa dengan tiduran, kemudian dia tidak harus mengambil wudu, tapi dia juga bisa dengan tayamum. Kemudian yang pertama adalah niat. Kemudian ada takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah setiap rakaat, ruku dan tumaninah, kemudian i'tidal setelah ruku dan tumaninah, dan ada lagi sujud 2 kali dengan tumaninah, duduk antara 2 sujud dengan tumaninah, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, kemudian membaca sholawat Nabi dalam tasyahud akhir, membaca salam yang pertama, tertib melakukan rukun secara berurutan, karena itu adalah syarat sholat. Jenis sholat berdasarkan hukumnya. Yang pertama adalah sholat nawafil, sholat tambahan selain sholat fardu. Sholat nawafil ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sholat sunnah, mustahab, dan juga sholat tahawu. Jadi di sini ada beberapa macam definisi dari sholat sunnah, kemudian sholat mustajab, dan juga sholat tahawu. Di antaranya semua adalah yang dikerjakan, yang boleh dikerjakan untuk kita rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada sholat fardu, sholat yang diwajibkan untuk mengerjakan sholat fardu itu ada sholat fardu itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah fardu ain dan yang kedua adalah fardu kifayah. Apa yang dimaksud dengan fardu ain? Yaitu kewajiban yang diwajibkan dan tidak boleh ditinggalkan ataupun dilaksanakan oleh orang lain. Seperti apa? Contohnya seperti sholat 5 waktu. Sedangkan fardu kifayah adalah kewajiban yang diwajibkan dan tidak langsung berkaitan dengan dirinya. Kewajiban itu menjadi sunnah setelah ada sebagian orang yang mengerjakannya. Kemudian ada sholat berjamaah, seperti yang sudah kita ketahui adalah sholat tertentu yang dianjurkan, yang dilakukan secara bersama-sama atau berjamaah, yang dalam pelaksanaannya setiap muslim harus mengikuti apa yang telah Nabi ajarkan. Sekarang pengertian tentang doa. Dalam Al-Quran, kata doa disebutkan sebanyak 20 kali dengan arti yang berbeda-beda. Doa dalam pengertian pertama adalah sebagai bentuk penyembahan atau ibadah. Doa dalam artian ini disebut dalam surat Yunus juga. Ayat ini yang memerintahkan kepada manusia untuk tidak berdoa atau menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini juga saya kaitkan juga dengan suratnya. Di sini ada dalil tentang doa, ada surat Al-A'raf ayat 55 dan juga surat yang menyatakan berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Selain kita berdoa juga ada adab untuk berdoa. Yang pertama yaitu kita berdoa hanya kepada Allah.
Kemudian kita berdoa menghadap kiblat, mengucapkan pujian, bersuara lembut dengan perasaan takut, meyakinkan dalam diri kita, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Berdoa untuk kebaikan dan selalu mengulang dan mengulang apabila kita ingin sesuatu yang memang dikabulkan dengan Allah. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.